Shalom, jemaat Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu sengsara ke-6. Kita menggunakan tata ibadah khusus minggu sengsara ke-6 dengan tema karya kepedulian dan penebusan Allah dengan subtema pembebasan dari kuasa kegelapan. Nas Alkitab diambil dari Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Sebelum ibadah kita mulai, mohon perhatian untuk warta pelayanan seminggu ke depan. Yang pertama untuk warta khusus, menindaklanjuti keputusan pemerintah dan PGI dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan wabah COVID-19 atau virus corona dengan menghimbau kepada jemaat tidak beribadah di tempat ibadah yang melibatkan banyak orang dan menggantikan dengan beribadah di rumah masing-masing. Maka Majelis Jemaat GKU Depok 1 memutuskan bahwa kebaktian utama minggu dan seluruh kegiatan komisi diadakan di rumah masing-masing bersama keluarga terhitung sejak tanggal 19 Maret hingga 29 Maret 2020. Namun mengingat situasi yang belum kondusif, diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 12 April 2020. Adapun renungan dalam warta jemaat akan dibagikan melalui WA grup masing-masing komisi, sedangkan kebaktian utama minggu dapat diikuti melalui video saluran YouTube GKU Depok 1. Berkenaan dengan perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 dan merujuk pada warta khusus di atas, jemaat menyediakan roti atau ubi atau singkong dan air putih atau air teh tawar atau manis sebagai pengganti roti dan anggur di rumah masing-masing. Himbauan terkait dengan wabah virus corona kepada seluruh jemaat sebagai berikut. Yang pertama, jemaat untuk tetap tenang, tidak panik, tidak ras dalam membeli barang-barang dan menjaga kesehatan diri masing-masing serta lingkungan sekitar. Yang kedua, bagi jemaat yang sedang sakit, demam, flu, atau batuk, disarankan untuk mengisolasi di rumah masing-masing dan bila kondisi belum membaik dapat berkonsultasi melalui kontak hotline 119 extension 9 atau 112 dan melalui informasi resmi pemerintah dari www.covid19.go.id dan hotline Depok nomor 0811 123 2222. Kami mohon senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan serta percaya bahwa Tuhan yang penuh kuasa akan senantiasa menjaga, memelihara dan melindungi kita dari segala virus dan penyakit. Kita bisa lihat dari Mazmur 91. Demikian harap maklum dan menjadi perhatian bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Warta lainnya, Renungan Harian Mana Surgawi edisi bulan April 2020 telah tersedia dan mohon agar seluruh karena kegiatan gereja masih ditiadakan, jemaat dapat mengambil renungan tersebut di gereja pada jam kerja. GKO berbagi dengan terjadinya pandemi virus COVID-19 telah mengakibatkan kehidupan perekonomian terganggu, maka gereja melalui Komisi Diakonia mengambil langkah untuk menerima dan menyalurkan bantuan natura dari jemaat kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Komisi Diakonia telah menyalurkan paket sembako kepada 32 KK di hari Jumat 27 Maret 2020. Untuk kegiatan tersebut Majelis mengucapkan terima kasih, dan apabila Anda jemaat ataupun
simpatisan yang terbeban dapat membantu saudara-saudara kita, maka bantuan dapat diserahkan ke gereja berupa sembako atau dana melalui rekening operasional bendahara, dan majelis mengucapkan terima kasih yang telah berkenan memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang berulang tahun untuk seminggu sepekan ke depan, majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Hadiah ulang tahun dari Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Keuangan terkait dengan rekening operasional, Majelis Jemaat GKO Depok 1 memutuskan selama kondisi darurat karena wabah COVID-19, maka jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening operasional bendahara majelis pada Bank Permata nomor rekening 9807175995, atau dapat memberikan melalui kotak persembahan di gereja. Bagi jemaat yang memberikan PTB melalui rekening operasional bendahara, maka bukti store serta informasi periode PTB dan nomor NIK jemaat dapat diinformasikan kepada bendahara melalui nomor 0821 2254 6159 untuk dicatat dan diwartakan. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu sengsara ke-6 ini kita akan beribadah. Sebelum kita memulainya, marilah kita bersaat teduh untuk menenangkan hati dan pikiran kita agar fokus kepada kehadiran Tuhan. Saat teduh kita mulai. Di dalam ibadah peringatan Minggu Sengsara yang ke-6 ini, firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kesengsaraan Tuhan Yesus diambil dari Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama, Tuhan Allah hadir. Ibadah memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-6 ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Amin. Amin.
Sidang jemaat mendasari kebaktian peringatan Minggu Sengsara ke-6 ini, firman Tuhan berkata, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Matius 8 ayat 31. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Sidang jemaat, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus mengakui dengan jujur bahwa kerap kali kita berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Selaku gereja, kita mengaku Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, di mana Engkau rela menderita dan bahkan mati di atas kayu salib demi menebus kami. Maka dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, ampunilah segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami jatuh ke dalam dosa, dan bahkan masih terikat akan keinginan-keinginan daging yang membuat kami terikat dosa. Kami percaya teguh akan janji Tuhan untuk senantiasa memberikan pengampunan bagi kami yang mau datang dengan segala kejujuran kami kepadamu bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pengampunan-Mu terjadi atas hidup kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang daripada Tuhan untuk pengampunan dosa buat kita. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku
demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengakui seluruh dosa kita di hadapan Allah, dan kita berjanji untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Dengarkanlah anugerah pengampunannya buat kita diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Dan inilah petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 169 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan Yesus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dan berbagai abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasul. Dan kita semua bagi berdiri, kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 55 bait yang pertama.
segala kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Segala puja dan puji kami naikkan ke hadirat-Mu di minggu yang sengsara yang ke-6 ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati memohon urapan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami percaya bahwa hanya dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu, kami boleh menjadi seorang pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 8 ayat yang ke-29, 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Doa dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosea. Sidang jemaat yang terkasih, tema kita di Minggu Sengsara ke-6 ini adalah karya kepedulian dan penebusan Allah bagian ke-6. Kita bicara tentang pembebasan dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang orang yang kerasukan lalu bertemu dengan Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana iblis ketika dia melihat Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata mereka
atau iblis sudah mengenal Tuhan. Iblis sudah tahu siapa Tuhan. Sehingga ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Mungkin bagi sebagian orang-orang pada masa itu, ketika Tuhan Yesus melayani, mereka hampir tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka bahkan banyak yang menolak Tuhan Yesus. Bahkan mereka punya rencana untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap Tuhan Yesus, karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang begitu luar biasa berani menghujat Allah dengan menyamakan dirinya sebagai Allah. Tapi kita lihat bagaimana reaksi iblis ketika bertemu dengan Tuhan. Iblis tahu siapa Tuhan Yesus. Iblis mengerti, menyadari siapa Tuhan Yesus. Oleh karena itu iblis tidak mau berhadap-hadapan dengan Tuhan Yesus. Iblis tidak mau bentrok dengan Tuhan Yesus karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan penguasa alam semesta ini. Dan adalah satu kemustahilan buat dia untuk dapat melawan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, berkata, "Izinkanlah kami keluar dari tubuh ini dan biarkanlah kami menghinggapi babi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang memang harus terjadi ialah iblis tidak boleh ada di dalam diri manusia. Iblis tidak boleh ada di dalam hidup manusia. Karena manusia adalah gambar Allah. Karena manusia diciptakan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, tempat yang memang layak untuk iblis adalah di dalam binatang yang bernama babi. Karena babi memang binatang yang kotor, yang hina, yang tidak dianggap. Dan memang disitulah tempat yang layak untuk iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika iblis meminta mereka pergi meninggalkan dan membiarkan untuk masuk ke dalam binatang, maka Tuhan mengizinkan. Karena memang Tuhan juga tidak mau manusia yang diciptakannya dikuasai oleh iblis. Manusia yang diciptakannya dipengaruhi oleh iblis. Makanya ketika iblis minta pergi dan menginjak di dalam babi, Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan membebaskan kedua orang ini dari kuasa kegelapan. Jadi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang mau kita garis bawahi dari peristiwa ini. Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, maka iblis tidak akan pernah dapat menjamah. Iblis tidak akan pernah dapat menyentuh setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, di dalam diri kita sebagai orang yang beriman, ada Allah, ada Kristus, ada Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Dan ketika kita sadar bahwa di dalam hidup kita ada Allah penguasa alam semesta ini, maka kita pun seharusnya tidak perlu takut terhadap yang namanya kuasa kegelapan. Makanya adalah hal yang sangat aneh kalau seseorang lewat kuburan dia sangat ketakutan.
Bahkan ada orang ketika lewat kuburan sampai permisi, numpang lewat. Bayangkan kita minta permisi, kita minta izin, kita minta numpang lewat terhadap orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang tidak berkuasa, karena pola pikir kita di situ ada setan, di situ ada kuntilanak, di situ ada berbagai macam kegelapan. Tapi kita lupa bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang menentukan semuanya. Makanya ke depan kita nggak boleh lagi punya pola pikir takut terhadap iblis, takut terhadap setan, takut terhadap kuasa kegelapan. Sebab di dalam diri kita, sekali lagi, di dalam diri kita ada Allah, penguasa alam semesta ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita adalah manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, yang menurut Mazmur 8, siapa ini kita ini, sehingga Allah mau mengingat kita, sehingga Allah mau mengangkat kita, sehingga Allah mau menjadikan kita manusia yang diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya kuasa kegelapan. Jangan kita bersentuhan dengan kuasa kegelapan. Sebab ketika kita bersentuhan dengan kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan itu akan segera menguasai kita. Kita beda dengan kuasa kegelapan. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, dan di dalam hidup kita tidak boleh ada tempat buat iblis. Tidak boleh ada tempat buat kuasa kegelapan untuk menguasai kita. Hanya Tuhan yang harus ada di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang harus berkuasa di dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat magic. Jangan bersentuhan dengan hal yang bersifat sihir. Jangan percaya pada hal-hal yang bersifat sinkretis, penyembahan-penyembahan berhala. Karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang mudah sekali dikuasai, dipengaruhi oleh iblis. Makanya Tuhan bilang bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak boleh ada satu kuasa pun, satu kekuatan pun di dalam hidup kita selain Tuhan. Ketika dia berkata, jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat atau menjadikan segala sesuatu sumber kekuatan. Allah meminta kita supaya kita menjadikan dia satu-satunya dasar dan sumber hidup kita. Dan itu yang membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang dimurnikan. Makanya sekali lagi, tidak boleh ada tempat iblis di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang harus kita sadari, hal yang harus kita mengerti, bahwa iblis tidak bisa menguasai kita, atau iblis tidak bisa hadir dalam berkuasa atas tubuh kita, berkuasa atas jiwa kita, berkuasa atas roh kita. Kita percaya itu, karena dalam hidup kita ada Tuhan. Tetapi mari kita renungkan bahwa seringkali kita tidak kerasukan karena roh jahat ada di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita kerasukan oleh hal-hal yang bersifat duniawi.
Ada orang yang kerasukan akan harta. Ada orang yang kerasukan akan jabatan. Ada orang yang kerasukan akan wanita. Ada orang yang kerasukan akan pria. Ada orang yang kerasukan akan ketenaran. Ada orang yang kerasukan korupsi dan sebagainya. Dan ketika kita berada dalam situasi yang seperti itu, iblis menguasai pola pikir kita. Iblis menguasai perasaan kita, emosi kita. Bayangkan kita tidak secara rohani, atau kita tidak dikuasai oleh iblis secara roh, kita tidak dikuasai oleh iblis jiwa kita, tubuh jiwa kita, tapi ketika dia mempengaruhi kita untuk jatuh dalam dosa, untuk hidup di dalam dosa, itu artinya kita sudah menjadi orang-orang yang berada dalam genggaman kuasa kegelapan. Kita mungkin tidak pernah seperti dua orang yang kerasukan ini. Tapi sekali lagi ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita gila akan jabatan, ketika kita gila akan semuanya yang cenderung membuat kita jatuh ke dalam dosa, itu artinya kita sudah kerasukan. Makanya yang kita butuhkan ialah bagaimana Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Tuhan mengambil alih pola pikir kita. Tuhan mengambil alih perasaan atau emosi kita. Tuhan mengambil alih logika kita, iman kita, sehingga kita kembali menjadi orang yang dimenangkan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang yang tidak lagi kerasukan segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang bisa membuat kita melupakan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan kita yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan sebagai satu pribadi yang dapat memberikan kita kekuatan, kemampuan, agar kita tidak menjadi orang yang kerasukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat iblis hidup di babi, di binatang yang hina, dan tidak hidup di dalam diri manusia. Itu artinya apa? Artinya memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pribadi yang sadar bahwa di minggu sengsara yang ke-6 ini, Tuhan datang untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Dia mau datang untuk memberikan satu kepastian, mengusir segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kita, mengusir segala sesuatu yang gelap dalam hidup kita, mengusir segala sesuatu yang tidak pantas dalam kehidupan kita, mengusir segala sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mengusir banyak hal yang negatif. Kita bersyukur Tuhan sudah mengusir banyak hal yang tidak benar. Kita bersyukur Tuhan mengampuni kita, memulihkan kita, memurnikan kita. Kita bersyukur di minggu sengsara yang ke-6 ini kita diajar bahwa Dia sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Dan karena itu ya Tuhan,
Yahosafat, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tubuh, jiwa dan roh kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami tidak ada iblis, karena memang iblis tidak akan pernah berani singgah dalam diri kami, karena di dalam diri kami ada Engkau pribadi yang membuat iblis tidak akan pernah berani. Namun kami menyadari Tuhan, bahwa dalam tiap perjalanan hidup kami, iblis dapat mempengaruhi kami. Ketika dia membuat kami kerasukan banyak hal, ketika dia bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa, kami kerasukan akan harta duniawi yang membuat kami melakukan apapun juga untuk dapat mencukupi harta duniawi. Kami kerasukan akan ketenaran, sehingga kami tidak mau menjadi orang yang direndahkan. Kami dapat menjadi pribadi yang sombong. Kami dapat menjadi pribadi yang angkuh. Kami kerasukan akan ketenaran. Kami juga kerasukan akan banyak hal yang membuat kami jatuh dalam dosa. Tuhan, tolong kami, kuasai kami, ubah seluruh cara berpikir kami, agar kehidupan kami boleh hanya sejalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Mampukan kami untuk dapat melawan kuasa kegelapan. Mampukan kami untuk dapat hidup semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengusir segala hal-hal yang negatif dalam hidup kami. Engkau sudah mengusir segala ketidakbenaran dalam hidup kami. Engkau sudah mengusir setiap hal yang penuh dengan dosa dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami dan memulihkan kami. Dan biarlah sekali lagi kami boleh berjalan dalam kebenaran firman. Dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, kami mau berdoa untuk ke-10 keluarga yang kami kasihi. Kami mau berdoa untuk Bapak Peter Limbong sekeluarga, Bapak Nardi Sahib sekeluarga, Ibu Tugila Umarianto sekeluarga, Ibu Ning Suprapti Sukadi sekeluarga, Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario sekeluarga. Berdoa untuk Saudari Mesaiti Magdalena Gulo sekeluarga, Saudari Wilma Andini Tauro sekeluarga, Ibu Munawli Situmorang Borusi Mamarta sekeluarga, Ibu Sarah Suprihatin, dan Bapak Rajiman Malau sekeluarga. Tuhan, berkati 10 keluarga yang kami kasihi ini. Dan biarlah segala yang luar biasa Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam proses pemulihan kesembuhan. Ibu Penatua Esti Winardi Ningsih, Ibu Sumi Hartobi, Bapak Mangara Sitorus, Ibu Josina Mayruku, Bapak Peter Limbong, Bapak Nardi Sahib, Bapak Harsono, Ibu Suprihati, Bapak Sukamto, Vikaris Radot Krisman Simanjuntak,
Ibu Margareta Suci, Bapak Sugito, Bapak Daftar Sihan, kami mau serahkan seluruh kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya kesembuhan Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka Tuhan pulihkan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun kami datang. Ibu Koni Dorothea Dwi Setia Mustamu, Ibu Adia Nugrahaningsi, Saudari Angelita Sitangga, Bapak Wilhelmus Etiwori, Ibu Pendeta Diani Diah Kristanti, Ibu Astri Deborah, Marco Rafael Aprila Siha. Tuhan berkati ketujuh kekasih kami ini. Biarlah berkat-berkat yang luar biasa Tuhan berikan juga dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Dan sebagai rasa syukur akan kasih yang setia yang Kau berikan, biar mereka mau hidup semakin takut akan Kau dan semakin mengasihi Engkau. Para pelayan di GKO Jemaat Depok 1, Majelis Pengurus Komisi, Sarpras, Manhabes, TU, Coaster Driver Satpam, pemain organ, pemandu pujian, guru sekolah minggu, dan setiap orang yang terlibat dalam perayaan di GKO Jemaat Depok 1, Tuhan berkati. Berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan selama setahun ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan berkati. Anak-anak kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Para lansia kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintahan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan negara ini juga kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati. Wabah virus corona yang terus membuat kami berlutut di hadapan-Mu memohon, Tuhan, hentikan virus ini. Berikan kesadaran untuk setiap orang memutus rantai penyebaran virus corona dengan menjaga jarak, dengan berdiam di rumah, dengan tidak melakukan kebodohan, berkumpul. Tapi biarlah kami mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami lewat pemerintah kami. Dan kami percaya ketika firman mengatakan segala sesuatu ada waktunya, maka virus ini juga pasti ada waktunya. Tolong Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Renovasi gereja kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ucap syukur untuk proses renovasi yang selama ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya bahwa semuanya itu bukan karena kebetulan. Semuanya itu karena belas kasihan Tuhan buat kami, sehingga Tuhan Kau senantiasa mengirimkan orang-orang tergerak hati mereka untuk menjadi berkat bagi GKO Jemaat Depok 1. Sebab kami percaya bahwa semuanya ini pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Perjalanan hidup kami ke depan kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, maka kami akan mampu menghadapi semuanya. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita
sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat yang ke-17 demikian. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 298 sambil memberikan persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di hadapan-Mu ini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban terhadap kemurahan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 bait yang pertama. Sidang Jemaat, masukilah peringatan Minggu Sengsara yang ke-6 ini dengan senantiasa berserah kepada Allah, dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah perkenanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pendiaman tetap dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai, dan menuntun kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 ini, biarlah kita boleh semakin takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.